Jadi jomboan. Ya lumayan pagi sih, aku rada ngebur-ngebur. Sama. Ber. PP kemana? Loh, acara apa? Wih, tugas lain ya Pak Mayo. Terus ini sudah bikin Google Drive. Sudah. Oke. Terus buka Google Drive bisa cek. Tugas itu, terus net support kayak misalnya. Ya. Oke. Sip. Yuk. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Iya, oke, nanti kita berakhir di jam 9 ya. Karena Pak Wayo ada acara pagi ini. Ya. Jam 9 tapi tugasnya 30 menit, jadi 9.30. PHP ya. Ganti yes ya gitu ya. Oke, kita review dulu tugas yang sudah Pak berikan. Tipografi ya, betul ya. Sepertinya kalian tahu isu untuk mengamati tipografi. Kita lihat dulu dari tugasnya Koiria. Nah tuh, Koiria tuh. Nomor 3. Mana kelompoknya? Koiria. Ya, silakan. Ya jelaskan di tempat kita sana. Oke, silakan. Ya. Salah satu boleh. Itu boleh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya menjelaskan jenis tipografi. Ya, kan ada 2 penulis sama 3 rapor. Iya. Yang pertama ini ada penulis. Nah, ini ada batik. Ya, ini font yang tepat. Ini font yang tepat karena kenapa kalau bisa dibilang tepat? Karena itu untuk kalangan menengah ke atas. Oke. Karena di batik ini kayak dia tuh jual baju batik tapi dengan harga yang 800 sampai. Oh ya? Iya. Oh, ngeri ya. Gak masuk tuh kalian. Masuk. Kaget. Woi. Batik. Oh, batik maksudnya. Oh, pelesetannya dari batik ya. Oke. Terus kalau ke bawah? Oke. Ini eksekutif. Penggunaan yang kurang tepat karena segmentasinya itu kalangan menengah. Oh, ya oke. Eksekutif ini apa nih? Yang jas-jas itu kan? Iya, terus kayak pakaian formal. Oh, oke. Oh, eksekutif. Ya. Itu sekitar 200-an. Oh iya, tapi namanya eksekutif. Eksekutif. Oh. Terus fontnya itu Ya, menarik. ya hilang. Ini siapa gini-gini? Selalu jadi korban ya. Oke, terus Garamon. Oke. Ini demo semua ya. Ya, yang ini yang ketiga ini ada fontnya ini dalam font. Ini toko emas ya. Toko emas, ya. Ini untuk kalangan menengah bawah. Oke. Yang tepat.
Oke. Iya. Ya harganya Pak yang pernah cek juga memang menengah ke bawah, maksudnya gini. Ya masuk tetap larang kan. Tapi Pak Wayu mau tukar tambah giwang ke giwang kan? Giwangnya anak perempuan Pak Wayu itu sudah kekecilan dan kadarnya yang giwang yang Pak Wayu yang beli sebelumnya itu 22 gram. Di sini dia nggak jual. Mentok itu berapa ya? 17 sampai 15 gram gitu. Dan itu gampang bengkong. Akhirnya kita beli, terus gampang bengkong. Harganya murah 250 gitu untuk giwang. Nah kalau yang 22 gram itu giwang tanpa motif itu bisa tembus 1,2. Kacau banget ya harganya ya. Ya benar, setuju. Oke, terus. Oke. Ini perempuan karena menggunakan pengalaman tapi segmentasi produknya menengah. Oke. Oke, harganya bisa cek. Sekitar 600 Juta ya? Oh jutaan. Oh, oke. Ini yang di pojokan kanan itu ya, deket eskalator itu ya, Iya. depannya iPhone Store. Habisnya center point. Oh di Center Point. Di sini nggak? Pojokan itu ya, Iya, pojok. kanan ya. Oh iya betul mas ya. Oke, betul ya teman-teman ya. Betul. Yuk kita geser ke yang lain. Thank you observasinya. Ainul Yakin. Ya. Mana? Ada nggak? Ya satu kelompok siapa angkat tangan? Ada nggak? Woi. Terus soal anaknya nggak masuk. Mana Islam? Ainul Yakin. Anaknya siapa? Kalau nggak masuk di speak dulu. Speak dulu. Fauzan. Fauzan yang merasa satu kelompok angkat tangan. Dan yang masuk juga. Masuk nggak? Oh lah itu. Ayo. Fauzan, Laksamana mana? Laksamana. Loh, masuk gitu. Yo. Oke, silakan. Siapa serah wes, yo, yang ngomong. Fauzan apa Laksamana apa Fernanda? Kelip. Ini tidur mana lah duit ini kok? Pahit terasa lagi tidur bisa nih. Lu. Ayo. Siapa? Yang mau menceritakan siapa? Laks. Ayo. Lu kepala aja. Lu sih tugas kalian semua kan merespon. Ayo. Iki aku dijurbannya enggak mau aku. Sama ya. Jadi saya akan menjelaskan tugas media terakhir saya kelompok saya. Pertama itu tulis. Woi asik. Pada Fonti Luisnya ini Tropicana Slim. Dengan Fonti Luis dengan harga sekitar 50. Oke. Segmentasinya menengah ke atas. Iya. Yang berupa gula. Ini menggunakan warna yang tepat. Karena harga yang ditawarkan juga cukup mahal. Ya, jadi Bu di pojokan itu nggak mungkin jualan sama tehnya pakai Tropicana Slim ya teman-teman. Bu siapa yang pojokan itu namanya? Itu loh, depan yang di kanan itu. Gapuro itu loh. Ibu Gapuro itu kan nggak mungkin jualan itu. Ya oke ya, betul ya. Tulis scroll bawah. Ini yang penting tulis yang Oh, oke. memberikan
sebenarnya 19, ini promo 15. Oke. Menengah ke bawah dengan barang yang berupa deterjen cair. Produk ini menggunakan font yang tidak tepat karena harga yang ditetapkan juga cukup murah. Nah, ini berarti kalau misalnya menganggap ini harga yang murah harus separing sama ini apa? Deterjen cair yang serupa. Deterjen cair yang serupa harganya berapa? Sama. Ini orang apa nggak tahu gitu. 30-an. Oke. Oke, berarti sah ya ini ya? Sah, tidak tepat ya? Sah. Oke, ya next. Garamon. Garam yang tepat menggunakan font dengan harga sekitar 6.000. Oke. Segmentasi menengah ke bawah dengan barang yang berupa minuman yaitu IOS. Produk ini menggunakan font yang tepat karena harga yang ditawarkan juga cukup murah. Ya, lumayan ya. Indomaret sekarang mengamati produk ya teman-teman ya. Indomaret itu ya soalnya beli karena lihat-lihat gitu kan. Kayak orang gambar gitu maksudnya. Terus gak beli mana ya kan? Wah apa sih ini? Ya, oke, betul. Lalu yang Nah, oke. menggunakan font Garamon dengan harga tidak tepat yaitu sekitar 71.000. Oke. Menengah ke atas dengan barang yang berupa susu. Oke. Menggunakan font yang tidak tepat karena harga yang ditawarkan juga cukup mahal. Oke, kalau susu bayi berapa harganya? Teman-teman yang pernah ketemu yang harga paling murah? Iya, Pak Wayang otomatis ya. Belum pengalaman. Oh, belum pengalaman ya. Iya. Ini agak tepat sih. Kan segmentasinya menengah ya teman-teman ya. Ada susu itu adikku yang beli itu harganya itu 300-an teman-teman. Dengan besar komplong yang sama, namanya itu Buah ya. Susunya nyonya ya sing ngapalnya. Nah, itulah, itu ada 300. Ada juga susunya 800 komplongnya. Wih, 800 sih ya. 800 ya. Misalnya bayinya bontot kayak senengannya ngombe gloko. Bisa ulane 5 juta itu suka ini. Iya. Gitu. Ini menengah masih oke lah. Menengah masih boleh lah. Kalau yang paling murah itu setahuku Ginkgo, SGM, Tajen gitu ya. Tajen itu ya, nggak pernah ya dengar orang dikasih minum Tajen gitu ya. Jadi susu SGM itu yang kelas bawah, ini menengah masih masuk ini Laksamana. Gitu. Yang atas tuh itu, ya itu. Tapi aku pernah beli itu yang 300 itu. Jadi beli di Bucikit, aku suruh beli buat anak itu tembus 1,2 untuk perlengkapan 1 bulan. 1 bulan. Jadi pampers sama susu. Oh, nggak sampai 1 bulan malah. Anaknya serangkanya nyusu. Wah itu ambiar langsung ya. Ambiar. Oke ya. Sip. Thank you. Laksamana sip. Pengamatannya bagus. Geser ke Andreas. Andreas sama siapa? Sendiri. Masya Allah. Single factor. Oke, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Baik. Saya akan membahas tentang tugas multimedia yang aktif. Untuk founding noise yang tepat menurut saya MS Glow. Oke, betul. Penggunaan founding noise pada MS Glow dirasa tepat karena target segmentasinya menengah ke atas dan akan produk dan jasa treatment dimulai 100.000 sampai 5 juta. Oke, ini kok pas di Singosari kamu? Oh, saya anak lawang Pak. Oh, anak lawang. Berarti anak di pinggir pintu ya. Boleh. Oke, jadi jalan kalau tolak, balik gitu ya. Langsung nguatin kayak bapak ceblok tuh ya. Bener ya? MS Glow Clean Lewis ya teman-teman ya. Oke, harganya juga
Ya untuk sparring partner model ini nggak cuma kecantikan loh, ini juga nggak pria loh ternyata ini. Itu juga relatif cukup mahal. Kalau kita tahu Biuremen itu lebih murah. Biuremen tahu nggak? Biuremen itu paling ya 30. Nanti MS10 untuk pakai cowok apa gitu loh namanya, ada men-mennya itu 200-300. Nah, atas sampai 5 juta. Wah ini menarik ya ini 5 juta ya. Oke, next lagi. Working Lewis yang menurut saya kurang tepat penggunaan di produk Epicus. Oke. Working Lewis menurut saya kurang tepat dibanding Iya, jajanan betul. implementasi menengah ke bawah sekitaran harga 10-14, dan juga penggunaan Working Lewis di produk ini mematahkan penjelasan dari produk ini sendiri. Iya. Ini murah kok loh, Rek. 10.015.000 isinya satu bahaya ini pakai gini. Bisa kelas satu Pak. Iya, aku heran deh Happy ini. Tapi kalau kalian amati Happy dulu sama yang sekarang tuh, kayaknya micinnya oke gini. Iya. Dulu tuh micinnya nggak pakai loh, maksudnya nggak ngeri itu loh. Tapi sekarang tuh koyok disiram micin loh modelnya. Enak, makin ke bawah makin gak doyan guys. Separuh ke bawah tuh koyok, aduh, wis ngene. Jis nanti arek view tak tukok lagi langsung. Boleh. Ya, maksudnya udah ngerasa nonton oh iya tepat ya Pak. Tapi jeneng arek micin seneng ae. Harus mangap-mangap ya gitu kan. Enak micin dia. Sama pinter. Itu apa lagi? Kita sih kok beda ya dari dulu ya. Gak usah gitu yang kentang juga enggak yang kayak Pitos, rivalnya Pitos tapi dia kentang. Lupa aku namanya itu sering beli. Hah? Bukan Lais, ada lagi sing bungkusnya warnanya hitam itu. Yes, itu podo ae, micinnya wae iki. Oh, itu ya disebut ya. Nah, itu micinnya akeh. Sekarang kayaknya kita dijali micin ya. Jadi sama produk-produk luar negeri itu kita ben ngantuk. Kayak micin juga ngantuk ya. Kamu juga micin aja. Lemes, lunglai gitu ya. Nah itu harus dibakar kalori ya. Bakar kalorinya itu harus dengan berolahraga. Oke, ini ya Pitos ya. Next lagi, Jaramon silakan. Bapak apa tuh? Itu tepat ya. Mas Arima. Oh iya. Oh cabangnya ini. Ini silakan dijelaskan dulu. Toko Mas Wadi Mojo, penggunaan pengkaramon pada toko Mas ini memperlihatkan bila segmentasi kedudukannya untuk menengah ke bawah dengan secara fleksibel dan termasuk dalam penempatan konten. Ya. Oke. Ini Jaramon ya. Tadi si Riko tadi Jaramon ya. Oke, kalau lagi. Pengkaramon yang menurut saya tepat sinar saya pakai penggunaan pengkaramon pada sinar saya pakai juga sebelum tepat segmentasi menengah ke atas dengan tetap di kabupaten pakai toko ini membuat pada tidak tepat karena harga yang ditawarkan juga cukup. Nah, sebenarnya ya kayak gini nih yang wajib dibantu anak desain. Minggu jelaskan dengan baik-baik, pasti orang yang nerima teman-teman. Kalau kalian kasih masukan, dan dia juga senang. Asalkan kita dengan sopan, Pak Ella ini desainannya sampai roasting. Tapi kalau kalian jelaskan dengan baik, Pak ini kayaknya kok sampai salah penempatan pot sama desainnya sangat kurang menarik. Gitu teman-teman. Pasti dia mau. Jadi Pak itu pernah dulu tuh ngasih masukan tempat makan, langganan juga gitu loh. Dan dia mau, dia salah naruh ininya, kemudian lalu lintas orang itu kan kalau misalnya sudah di pinggir dikasih setrong warna hijau itu kan sulap korek. Jadi pesannya nggak nyampe. Nah itu jadinya ini sebenarnya kalau kalian kasih saran. Oke silakan. Saran yang pertama otomatis fontnya salah, gitu. Terus desainnya juga nggak menarik tuh.
terus warnane apa kuwi? Biru, disiram putih, ya kan? Yang satunya juga itu nggak konsisten loh, bro. Dan yang atas itu tulisannya coklat, ya kan? Ngefek loh teman-teman ke penjualan itu, sangat ngefek. Di sini tokonya nggak harus lari, ya kan? Bapaknya delok dangdut dari pagi siang sore nungguin pelanggan dari dangdut kayak gitu kan, kasihan. Oke sip, berarti belok kasih tahu. Gak berani sih. Belum cukup kita. Oke sip, yuk ya. Terus kemudian berikutnya lagi durikan. Iya. Pak, Ya. Sebenarnya masih agak bingung, Mbak. Oh bingung. Ini, Mbak. Wah nggak pegangan itu pegangan. Tidak lulus ya. Ada tidak lulus gitu ya. Oke, gimana? Yuk, yuk jelasan dulu Melani ya. Ke bawah. Ini kan Grand Cakra Hotel. keren. Iya. Jenis tipografi pada Grand Cakra Hotel merupakan contoh penggunaan tipografi yang benar karena menggunakan jenis font King Louis serta segmentasi mereka untuk kalangan menengah ke atas. Iya. Oke, benar. Terus? Nah ini Pak yang benar. Ini yang benar semua Pak yang tulisnya. Oh, alah, kamu cerita benar-benar yang nggak benar nggak ditampilkan. Iya, yang nggak benar itu yang garaman itu salah semua. Oh, enggak apa. Terus yuk, sekarang bawa Araya bener kok. Terus? Yang dengan jenis tipografi pada kota Araya juga merupakan contoh penggunaan jenis tipografi King Louis yang benar karena segmentasi mereka sudah sesuai dengan fungsi dari tipografi King Louis, yaitu terjadi segmentasi mereka untuk orang-orang kalangan menengah ke atas. Ini sekalian pulang nih juga kan. Di sekolah kan juga main Araya juga sekalian pulang. Kayak Araya pinggiran. hati Araya ada perempatan belok kanan. Oke, next. Gak enak di sana, gak punya tetangga, sepi gitu ya. Araya itu sepi. Nah, ini untuk penggunaan tipografi yang salah. Untuk penggunaan tipografi pada umbi kopi merupakan contoh penggunaan tipografi yang salah karena jenis tipografi yang digunakan adalah jenis tipografi Karaman, di mana jenis tipografi ini cocok digunakan pada tempat-tempat yang memiliki segmentasi pelanggan kalangan menengah ke bawah, sedangkan untuk harga setiap menu pada umbi kopi diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas. Iya, oke. Kurang elit lah ya. Dari logonya, penampilan logonya kurang elit. Ya ini deh, Araya juga ini, sebelah kiri tuh ya. Terus Ini jenis tipografi pada bahasa Araya merupakan jenis penggunaan tipografi kalangan yang salah karena jenis tipografi ini cocok digunakan untuk segmentasi kalangan menengah ke bawah, tetapi untuk setiap harga yang ada di tempat tersebut diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas. wah sakit ya. Sip. Terus documentation coba lihat. Ya, oh ya udah. Iya. Oke. Sip. Terima kasih. Oke, teman-teman. Satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi. Yuk, punyanya Fahrul. Lagi perbaiki ini, Pak. Lo kan diedit. Gak apa-apa udah ayo. Ya, bekas nge-game ya. Solo dia. Oh, sendiri lo. Kita masukkan kemana? Oh gitu. Yuk, silakan. Di sini saya mau menjelaskan tugas media kreatif tentang tipografi. Di sini saya membahas penggunaan Jeromon. Saya bilangnya old style. Oke. Old style yang benar dari
out style sendiri sudah secara teknis benar. Oh. Seperti terdapatnya stroke tebal tipis di setiap font dan juga memiliki sumbu tengah yang agak miring ke kiri. Wah, asik. Oh, iya bener, nyaman itu gitu ya. Terus dan serifnya Sans serifnya itu agak naik dari bawah ke atas gitu, dari kiri dari kiri bawah ke kanan atas. Betul. Iya bener gitu. Cara ngamati gitu ya. Ngeliati lama gitu ya. Ceritain tadi Pak. Aku maling ya, kira maling. Oke. Lanjut, Untuk harganya berapa sih, Bang? Penasaran aja. harganya untuk meja ya standar menang di bawah 100-an. Oke. Ini semua meja situ ya. Kalau ada Shopee sih harganya 60 70 saja bener iki. Mesti dipakai sekali 2 kali dicuci suwek. Standar sekarang 100, 120, 150. Lanjut, ini salon foto Pak. Oh iya. Ya sebenarnya saya mau menunjukkan Menunjukkan muka atau gimana? menunjukkan produk T12. Oh, Nah, berikutnya Cip. ini padas. Nah ini perusahaan King Louis di Gedung Salon. Ini salon ini tertuju kepada kalangan menengah atas dan juga penggunaannya sudah tepat karena dari prinsipnya King Louis itu font itu tertata secara tegas dan matematis. Nah, berikutnya Ini yang 100-an ya bentar rambut ya. lebih dari 100. Iya. Kalau buat ini apa? Warna yang rambut juga. Oh iya. 100 juta. Biasanya potong rambut aku 12.000. Gawe kan sebutan. Ya, Nah, gitu. berikutnya ini Istilah. Oh, depannya Mixu ini ya. Ya, Mixue. Istilah. Mixue. Ayo sering nggak beli di sini di Mixu-nya tapi. Terus Untuk penggunaannya secara font King Louis-nya sudah tepat, namun penargetannya yang salah. Dilihat dari apa yang dijual itu Iya. untuk menengah kalangan di bawah. Oh, Menengah ke oke. bawah dari harga rentang 15 ribuan. Itu jelas. Oke. Padahal rasanya katanya lebih enak itu loh di Mixu. Katanya gitu sih. Harganya head to head ya Itu beda. sama Mixu. Iya. Nah, tapi kok ramai Mixu? Nah, katanya ya teman-teman ya. Brandingnya bagus. Brandingnya bagus. Soalnya kalau Mixu kan punya maskot. Itu yang apa namanya? Tapi Momoyo ya sudah punya Momoyo. Momoyo satu itu ada Momoyo. Udah Ya maksudnya satu sama Mixu ya maksudnya. sama. Ya cuma beda logo. Momoyo terus ada lagi. Wah, ini sekarang. Sama kan itu. Buatnya sama dua ganti logo itu. Momoyo ya. Iya. Momoyo. Lakukan Ayo terus mukanya terpampang kayak sekarang bawah. Sudah habis? Iya. Oke, selesai. Thank you. Sip. Kembali ke materi Pak Wayo. Nggak semuanya kayak review ya. Sesuai janji bulan Pak yang harus meninggalkan kelas. Di grup ada dong, sudah tak kirim dong. Ini grup atas sedikit. Nah ini sejarah tipografi. Ini kan belum selesai. Saya katakan itu masih belum. King Louis masih ya. Jeremon ya. Nah, Jeremon. Oke, sip. Nah, sekarang enak ya, kalian udah kenal Jeremon, udah kenal King Louis, ya kan? Black
Waktu banget. Lagi. Oh. Nah, bawahnya ini. Nah, bawahnya ini. Nah, yes. William Castle. Sekarang Pak Wayan perkenalkan William Castle. Kalian amati fotonya. Orangnya gimana? Seniman banget ya. Gondrong, bajunya belakangan, terus colokan itu ini kaos oblong zaman dulu gitu. Baju yang tidak formal, bener nggak? Jadi kalau baju formal yang kan gini ya, tinggi gitu ya. Kalau kita keinget yang pertama tadi, si siapa yang punya senjatanya? Senjatanya di awal sebelumnya Black Letter itu kan, bajunya gitu. Terus King Louis, apalagi bajunya otomatis tinggi ya. Kalau yang ini, wah toh seniman banget ya. Berdampak nggak sama karyanya? Berdampak. Ya, William Castle membuka tab Foundry, desainnya hurufnya menjadi standar seluruh Indonesia. Asik ya hurufnya ya. Kira-kira kalau kalian menggunakan huruf kayak gini, kalian taruh di mana? Klien apa, di mana, segmentasinya untuk siapa? Ayo, bikin. Komik, oke, masuk. Komik apa itu? Dewasa, horor, remaja, oke, bisa. Terus? Rumah makan. Rumah makan? Rumah makan tema di mana? Tema makanan keluarga. Makanan keluarga, family, masuk. Di dalamnya ada playgroundnya, ya kan? Ada makanan untuk anak, es krim, gitu kan? Ayo, apa lagi? Ya itu juga termasuk dream big, start small, ya kan? Itu karena yang buat Mas Igun dulu ikut mata kuliah Pak Wayo. Jadi dia gitu. Lu pengaruh loh, Rek. Itu kan. Temanya anak-anak, ikonnya anak-anak, ketemunya William Castle. Kalau misalnya sekarang kalian bayangin dream big, start small. Gambarnya kayak gitu, ikonnya anak-anak, terus King Louis. Wah kan anaknya kan. Iya anaknya elegan. Iya anaknya elegan. Bangsawan. Ada bangsawan. Iya kan? Gak nyambung ya teman-teman ya? Gak sudah dengan segmentasi. Jadi kalau kita ngomong William Castle karena karakter orangnya santai, karena tempatkan dengan hal yang santai. Jadi kalian bikin fun, Mas saya mau buka tempat rekreasi, pakainya William Castle. Mas saya mau bikin pijat bayi, William Castle. Itu ya. Kalau yang salah sebutnya kayu putih, tahu nggak kayu putih? Tempat pijat orang dewasa itu ya. William Castle itu ya. Gak masuk. Kayu putih, Jeremon. Itu tahu nggak kayu putih? Kayaknya mau itu yang pijat ini. Iya, kamu yang minyak kayu. Saya yang kayu putih. Nah, terus apalagi playground anak, tempat playground anak, William Castle jawabannya. Taman kanak-kanak, William Castle. Harus sampai keliru ya. Nanti kalau keliru, nasib saya kayak gorden yang diteliti teman kalian. Gorden tadi loh gorden, sepi gitu ya. Gorden. Nah, apalagi yuk? Ayo, apalagi? Baju? Masuk nggak? Baju apa berarti? Baju batik ya orang masuk. Baju batik. Baju bayi boleh. Kan fun kok, sesuatu yang fun kan? Baju anak. Terus jangan sampai baju underground itu yang itu Black Letter itu jawabannya. Tepat? Wisata. Oke, masuk. Paham ya? Paham enggak? Paham enggak teman-teman? Paham enggak Dan? Ngamul saya bilang. Oke, next yuk.
Ini belakang paslon. Kemudian Pak Wahyu kenalkan namanya Firmindidon. Firmindidon. 1784. Zamannya revolusi industri. Kalau mau revolusi industri, kalian keinget sama siapa? Ya, Pak Wahyu. Ini siapa? Di angkatannya dia ini. Thomas Alva. Terus siapa lagi? Thomas Alva Edison. Apa tuh? Buat apa tuh? Bola lampu. Tesla. Ayo, siapa lagi? Pernah dengar James Watt? Oke. Pernah dengar Abraham Graham Bell? Pernah. Nah ini angkatannya ini. Si Firmindidon. Revolusi industri itu dari manual menjadi mesin. Kalau kita revolusi mental, kita masuknya generasi AI, artificial intelligence. Pak yang sebelumnya masuk zaman robot, semuanya dikerjakan robotik. Zaman sebelumnya digitalisasi, semuanya dari manual kertas pindah ke laptop, pindah ke komputer. Sebelumnya revolusi industri. Nah, gitu ya. Ada zaman. Nah, ini zamannya revolusi industri. Pertanyaan kedua, apa yang direvolusi sama si Bapak Firmindidon? Lihat logonya, kira-kira pernah lihat di mana? Apa yang direvolusi? Lihat teleponnya. Pernah lihat di apa? Jam. Rolex. Coba buka. Rolex. Tuh, ini bener kan ini? Rolex. Wah. Masuk nggak? Masuk. Kenapa harus jam? Karena tahu jam Big Bang yang gedenya segitu direvolusi menjadi jam 1. Dibuka ada foto istrinya. Kena tembak. Bojone mati ki, Pak. Akan ada belum terang ya. Paham ya teman-teman ya? Jam yang gedenya segitu menjadi jam kecil. Itu sangat revolusi industri sekali. Yang orang seni masuk. Ini kalau nggak dikasih merek, oke kita bikin merek. Cuan lagi, ya. Desainernya otomatis ya, oke gitu ya. Tahu transferi. Ada lagi namanya Mercedes-Benz. Oke. Wow. Masuk gak? Mercedes-Benz ini termasuk produksi otomotif tertua termasuk. Zaman ini tintane wis ana mobil iki. Nah, Firmindidon termasuk membuatkan fontnya, tapi logonya nggak tahu siapa yang bikin. Tetapi dia membuatkan fontnya. Terinspirasi dari karya Firmindidon. Oke, kembali lagi ke PPT. Kenal ya? Kenapa jam? Kenapa mobil? Karena itu kan berhubungan dengan industri, berhubungan dengan mesin. Kalau kalian nanti bikin sesuatu yang ini revolusi, akhirnya Firmindidon. Aku buka toko komputer mas, Firmindidon. Itu. Aku buka apalagi ya? Bengkel otomotif, Firmindidon.
tinggal carikan logonya. Tak bebek, tidak masuk ya. Nah apa itu ya? Ya, kalau sesuatu yang berhubungan dengan revolusi industri mesin, pakainya bebek. Oke, paham? Pak Merek? Nah, oke, next lagi. Berikutnya dibaca yuk dari depan dulu ya. Mas Ali. Sekitar tahun 1810-an. Typeface khusus display pertama muncul tahun 1810. Digunakan dalam reklame untuk menarik perhatian calon pelanggan. Pada tahun 1816, sans serif pertama diperkenalkan oleh William Caslon sebagai variasi dari typeface display. Sans serif saat itu sering disebut juga Doric, Grotesque, Gothic, sans serif. Nah, yang Pak Wai tekankan adalah 1810 membuat apa teman-teman? Membuat reklame. Iya, reklame itu kan ada tulisannya. Reklame. Itulah hebatnya orang sales. Kreatif. Sudah bikin tipu, dikecilin jadi logo. Sekarang digedein. Bikin tipu aja udah cuan, gitu. Bikin logo cuan aneh, ya kan? Bikin baliho atau reklame, yo cuan lagi, ya kan? Muter orang desain itu. Dia tidak mati pikirannya. Kenapa dibikin reklame? Ya karena ya untuk kepentingan banyak orang. Bikin reklame. Ya ini mungkin kalau reklamenya ini ya tontonlah film Indiana Jones, gitu kan ya. Kalau yang Indonesia tontonlah ya, film Susana, gitu kan. Reklame gini. Masih tulisan tangan. Masalah nggak kira-kira kalau tulisan tangan? Masalah. Akhirnya menemukan bawahnya ini, sekelas bawah, mesin cetaknya. Gitu. Jadi kalau kita lihat David Bruce ini menemukan tab casting 1838 menyusun teks 10 kali lebih cepat. Jadi dia menemukan mesin fotokopi. Jadi gak dulu sih tontonlah Roma Irama, ya kan, Tentara Berkuda, nulis Sito Bitan, kalau Najib nulis Sito. Ini sampai kok udah mulai pemasaran nih. Waduh, 100 nulis Sito ya kan. Pulang gini ya. Gini ya. Nah, ini akhirnya mereka mikir, Pak, kita harus butuh mesin cetak ini. Dibikin lagi. David Bruce ya. Oke. Habis itu bergeser lagi, lanjut 1838. Dibaca sampingnya. Tahun 1898, Berthold Foundry menjual family sans serif pertama, Accident Grotesque. 2 tahun kemudian, Peter Behrens menjadi orang pertama yang menggunakan sans serif sebagai jenis huruf untuk naskah panjang dalam bukunya Fest des Lebens an der Kans. Behrens adalah pendesain trademark AEG sekaligus menjadi sistem identitas visual pertama di dunia. Nah, cerdas mana ini? Akhirnya Berthold itu menjual. Betulan. Wah, ini saya tadi jual mana? Tak tahu Facebook. Ya kan? Bikin tipu, dijual. Bayarnya per tahun. Berthold, ya kan? Foundry, sans serif. Siapa yang nggak pernah pakai sans serif? Ayo. Semuanya pernah pakai sans serif? Di HP-nya tuh ada sans serif. Bayangin aja kalau misalnya kita ngetik sesuatu itu gambarnya jadi kotak-kotak, jadi coding, gitu. Kayak samping. Stres ya, apa nih?
dibuang HP-nya. Rusak, HP-ku rusak. Ternyata Betot ini marah. Samsung belum bayar royalti ke dia. Pengaruh, Rek. Pengaruh, paling dulu sering pakai sobat bajakan, ada Premier itu terutama. Ngomongin ini tulisannya moro-moro jadi kayak huruf kanji. Apa ini? Ternyata kena virus. Iya, korup. Itu bukan virus sebenarnya. Sebenarnya pihak sana itu mengirimkan cybercrime-nya. Mendeteksi bahwa ini ada akhirnya sama dia di ban. Dus, nggak bisa dibaca tulisannya. Berintik nggak keluar. Pernah ada yang ngalamin kayak gitu? Nah itu hidup membaca. Ya, bayangin aja nih kalau ini marah. Wah, kita ketik di sini ketik enak-enak lu ya. Tulisannya konak-konak apa? Nah, itu, gitu apa gitu? Itu kan? Itu kalau dia marah kayak gitu. Karena efek royalti. Jadinya Microsoft Office, Photoshop, yang ini kira, Samsung, iPhone bayar kembali. Jadi kalau misalnya kita jadi cucunya Mbak Irina sudah enak guys. Tinggal jalan-jalan ya kan. Dan royalti itu nggak akan putus terus sampai turun ke anak cucunya. Sampai si Mbak ini nggak dipakai lagi, baru keputus. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak Najib dulu ya, dapat warisan apa Jib? Dapat warisan 3 hektar. Kalau kita dapat warisan Ford. Tapi jalan-jalannya wis ini judi pan ya. Nah kan bule ya. Bintan ini kan bule itu ya. Wah, betul-betul ini kan betul-betul. Iya, ada rumah unsel-unselan berwarna guys gitu kan. Iya kan bule kan. Ini kan depan tuh Bintan ini bule gitu kan. Dapat warisan dari Mbak Betot. Sejumlah font 22 karakter. Itu bukan tanah 2 hektar itu udah, tapi warisan font. Kebayang ya teman-teman ya, sampai segitunya font. Dampaknya sampai kayak segitunya. Dampak sampai di HP. Ya mungkin kita nggak kerasa ya, kita hanya ngeklik, tapi kalau dia sampai nge-ban, selesai guys. Di-ban semuanya, HP Xiaomi seluruh dunia, guys buyar kabeh. HP Xiaomi kotak-kotak kabeh. Jangan sampai. Oke, next. Nah, gesernya dulu. Sekitar tahun 1919-an, tahun 1919 didirikan Bauhaus, sebuah sekolah seni pendesain di mana para murid bekerja di workshop bukan studio. Tahun 1925 sekolah Bauhaus pindah ke Dessau, lalu dibubarkan pada tahun 1933 oleh Nazi. Para tokohnya Walter Gropius, Herbert Bayer dan Laszlo Moholy dari Amerika. Nah, akhirnya dari sebuah profesi dibikinkannya kampus. Bauhaus namanya. Semester 1 sampai semester 8 sinaune abjad deh. ABC sampai Z, ABC sampai Z. Nanti anak kalian kirim ke sini. Pelajarannya apa, Mas? Font. Jurusannya Pak, font. Sinaune apa font? Melakukan font itu ya, geleng gitu ya. Iya, jadi mereka semester 1 sampai semester 8 belajarnya apa? Kalian kan masih enak, nanti ketemu Pak Wayo, ketemu Pak Andri, belajar motret. Si variasi loh, mulai si variasi loh. Lah ini gari, sinone po. Stres lagi ya Mas Zaru ya. Terus biasa membayangkan itu. Namanya Bauhaus, ada kampusnya Rek. Belajar tentang font. Kalau kalian kan nikmati aja kan. Baik. Bikin. Nah ini enggak, mereka belajar bikin fontnya terbaru itu gimana? Gelarnya SD font. Gelar SDS ya SD font. Oke, itu Bauhaus.
Next lagi. Nah, ayo geser. Herbert Bayer, seorang anggota in-house, menciptakan Heeh. pesawat Type tahun 1925 berupa geometrik sans serif. Bayer juga eksperimen dengan cruise, left, array, light, arrangement, rata kiri, dan elemen-elemen layout lain untuk menciptakan hierarki visual. Pada saat itu, penggunaan first light alignment menjadi umum. Nah, bayangin dia menemukan rata kiri, rata kanan karena kategorinya itu adalah pilihan hierarki visual. Gak kepikiran ya? Gak kepikiran kita. Ternyata setelah dirata kanan, rata kiri itu jadi bagus tulisan. Si nyiptakno sapa? Nah, itu dia. Si nyiptakno Asia Pak. Si nyiptakno Herbert Bayer. Keren toh? Wah. Kita nulis skripsi pakai Microsoft Office, Mbah Herbert marah ya kan? Ditarik, langsung gak iso ratakan. Dirata tengah, balik rata kiri. Kayak guyonan begini, joget-joget gitu ya. Ternyata Mbah Herbert Bayer marah, Microsoft belum bayar royalti ke dia. Ini jangan tanya ya, Sugi apa ya, minimal lumayan araya ya. Minimal gitu. Minimal. Nah, semuanya Microsoft, semuanya kan nyembah banget ke dia nih. Ampun Mbah, bukan ya. Sungkem ini ketemu ini. Nah, tapi orangnya santai, Herbert Bayer nggak tahu nih, entah antara dia itu dosen atau alumni, ya masih dia anggotanya BIOS. Anggotanya si kampus tadi. Kalau dia dosen, santai banget orangnya ya kan. Kursi dibalik, menjelaskan ke mahasiswanya, ya kan? Tuh, kursinya dibalik. Ini, punya muda sih Herbert. Kursinya dibalik, dibuat santai gitu kan. Orangnya bisa aja. Kuliah ini. Gitu, betul ya. Oke, rata kiri, rata kanan ya. Wis paham belum? Nah, next lagi. Nah, geser. Sekitar tahun 1928 John Ya, angel apa jenenge? Ya. bisa Ya. Iya, wes, wes. bekerja tahun 1928 menerbitkan buku Tiwe Tipografi Tipografi, semacam buku manual yang berisi aturan-aturan tipografi dan layout. Menurutnya desain huruf di era modern harus didasarkan pada kejelasan. Oke. Pandangan Anjing Mul ini mempengaruhi dunia desain grafis di mana. Oke. Ya. Nah, kemarin itu ada salah satu mahasiswa tuh pakai kaos sesuai dengan tematik yang kita bahas. Dia tak suruh berdiri, tak suruh tunjukkan ke teman-temannya. Jadi ada kaligrafinya bagus, tetapi susah dibaca. Gitu. Kaosnya underground. Yes, metal-metal dulu, berdarah-darah, tapi susah dibaca. Bagus desainannya, tetapi nggak bisa dibaca. Nah, si Mbah Jan ini nulis. Jadi penting aturan untuk semua anggota BHOS maupun otodidak yang menulis tipografi wajib bisa dibaca. Kita sering ya keliling ke Kota Malang, lihat tulisan-tulisan yang apik tapi nggak bisa dibaca. Yang dibikin sama teman-teman mural di pinggir jalan, ya kan? Nah, ini tolak belakangnya sama aja. Jadi ketika kalian ngedesain, boleh kalian idealis bagus, tapi harus bisa dibaca. Pesannya harus nyampe. Paham? Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Wah, tenang. Next lagi. Yuk. Tahun 1946 teknologi untuk typesetting dan Ya, angel terus saya. di Amerika memudahkan desainer dalam mengkombinasikan tulisan dan gambar untuk dicetak.
imagine beberapa dekade berikutnya. Oke. Nah, di sini dia merubah karakter huruf. Kalau kalian di Microsoft Word merubah karakter hurufnya gimana? Berapa menit? Detik. Tinggal klik, scroll up, scroll down, milih ya. Kalau ini masih 1 jam. Tapi itu sudah luar biasa di tahun segitu. 1946. 1 jam sampai 2 jam. Sekarang kalian 2 detik, 3 detik, wis cocok. Klik, selesai. Lebih enak ya, sekarang ya. Oke, next lagi. Nah, kemudian berikutnya. Sekitar tahun 1942, Helvetica dikembangkan pada tahun 1957 oleh Max Menninger dan Edward Hoffman di Haas Type Foundry, Swiss. Awalnya bernama Neue Haas Grossbeck. Helvetica didesain sebagai typeface yang netral dan jelas. Sampai saat ini, Helvetica merupakan huruf paling populer di dunia. Banyak digunakan sebagai merek perusahaan, produk, signage, dan lain-lain. Oke. Paham ya maksudnya ya? Nah, Helvetica seperti itu. Dan mau nggak mau semua perusahaan harus bayar ke dia, kedua orang ini, yang bawa kotak, yang stres, ya kan? Nah itu jadi semua perusahaan maupun yang komersil sama non komersil, misalnya punya yang pemerintah, ketika dia sudah memakai hurufnya itu, ya harus nyambali. Masalah ditarik royalti apa enggak itu pikir carry. Ya kan kayak masak gorden itu ditarik royalti kan nggak mungkin ya. Dia lebih mengutamakan perusahaan yang besar, Samsung, iPhone, gitu kan ya, Mercedes-Benz, kayak gitu, itu wajib. Dan royaltinya pasti tinggi. Itu ya. Next lagi. Nah, nggak usah dibaca, nanti yang baca yang berikutnya. Kemudian ITC itu mewadahi menjadi pihak ketiga. Fungsinya ITC apa? Ketika kalian pengen tipografi yang menarik, larinya ke ITC. Bukan font ya, tapi ITC. Jadi ketika nanti ditanyain sama misalnya ada yang menggugat, ini fontnya dapatnya dari mana? Dari ITC pihak ketiga. Dan kalian sudah membayar. Kalau ITC ini wajib langganan. Ya cuma orang Indonesia yang sukanya dapur. Gratis ya. Ya, gratis ya. One klik selesai. Tetapi kalau kalian bikinnya nanti secara profesional, misalnya ngedesain logo atau ngedesain apapun, harus bayarnya sesuai profesional. Ininya beli, ya kan? Fontnya beli, ketika kalian ambil fontnya beli, bikin logonya ya beli, gitu teman-teman. Menggunakan softwarenya ya juga original. Kalau sudah masuk ke dunia profesional. Tapi kalau sekarang ya bacakan nggak apa-apa lah. Dikit-dikit lah. Pihak ketiganya. Ada yang berlangganan? Sepertinya tidak ada. Oke, ini dia yang menghargai para seniman font. Orang yang sudah font dihargainya lewat situ. Selain yang vertikal, yang atas status beda kelasnya. Kalau ini kan kelas-kelas yang masih yubi-yubi awal-awal. Oke, next lagi. Nah, yuk. Sekitar tahun 1972 saat dimulainya era desain postmodern, Ya. personal komputer atau PC diperkenalkan pertama kali, yaitu tahun 1977. Sekaligus menandai dimulainya zaman revolusi digital. Percetakan tulisan dan gambar dapat dikerjakan
Oke. 1977 ya. Kita rasakan sekarang ya. Sudah ada komputer. Kita mengganti fontnya mudah. Semuanya berjalan dengan cepat. Ngeprint. Mulainya 1977. Next lagi. Oke. Silakan. Sekitar tahun 1985, perusahaan Altis merilis Control Driver software untuk mendesain huruf. Dalam tahun yang sama muncul software desktop publishing pertama yang mudah digunakan, PageMaker, diproduksi oleh Aldus. Perusahaan-perusahaan seperti Aldus, Adobe, Corel, Macromedia, dan lain-lain makin menyemarakkan kegiatan desain dan penerbitan digital dunia. Nah, akhirnya apa? Adobe Corel itu tahu, kok aku setiap tahunnya bayar ya? Terus bangkrut ini bayar. Ya nggak bangkrut sih, cuma kan gak enak aja bayar. Terus akhirnya mereka bikin sendiri. Adobe Corel itu bikin lisensi font sendiri untuk menghindari bayar-bayar setiap tahunnya, mengurangi budgeting. Paham ya maksudnya teman-teman ya? Akhirnya mereka bikin font sendiri yang dengan gayanya macam-macam ya. Fontnya macam-macam, diklaim-klaim sendiri, bikin haki sendiri. Nah ini. Oke, next lagi. Geser. Sekitar tahun 1991-an, majalah Push menampilkan karya-karya eksperimen tipografi dan filologi pada tahun 1991. Hal ini menginspirasi desainer-desainer untuk mengeksplorasi definisi dan peran tipografi sampai sejauh mungkin. Pada tahun ini juga format TrueType dirilis oleh perusahaan Apple. Format ini cocok untuk komputer Apple dan Windows, menyebabkan penciptaan desain font semakin besar. Iya. Ini bukti sejarah ya teman-teman ya. Di majalah News cerita kalau muncul desainer tipografi baru. Wis pokoknya itu kayak orang jualan nasi goreng itu semuanya akhirnya bikin foto, enggak ya? Bikin nasi goreng semuanya. Akhirnya News ini menjadi sejarah kalau tahun 1991 itu tipografi itu muncul macam-macam. Bentukannya macam-macam. Oke, naik lagi. Sekitar 1990 sampai 1996. Tahun 1990 dan 12,4 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan telepon genggam. 20 tahun kemudian meningkat menjadi 4,6 miliar orang. Tahun 1996 perusahaan Adobe dan Microsoft bekerja sama menciptakan format baru, OpenType. Sampai saat ini OpenType adalah format yang paling canggih dan paling banyak digunakan orang. Ada yang bisa jawab nggak OpenType itu apa? OpenType. Apa yang dimaksud dengan OpenType? Yo, biar agak pikir-pikir. Apa itu? Boleh buka HP. Apa itu OpenType? Nah, itu dia. Apa? Font yang bebas digunakan. Oke, fontnya bisa besar, bisa kecil. Ini kan dengan OpenType. Wah, ketemu nih. Ada teknik baru nih, bisa 12, bisa 48, 72, ya kan? Itu yang disebut dengan OpenType. 99. Next lagi. Lanjut. Kita tahu 2000 sampai 2009 karena sudah mulai menunjukkan skala kehidupan manusia di seluruh dunia mulai berubah. Tahun 2009 ada sekitar 1/4 dunia menjadi pengguna internet. Ini semua seperti dapat coba. Oke. Dompet kalian ketinggalan bukan masalah. Tetapi kalau HP ketinggalan, putar balik. Ya kan sekarang gitu ya. Nah, karena ada kiris dan macam-macam ya kan. Tetapi kalau HP ketinggalan, dia guys. Mumet. Kayak kehilangan sesuatu. Oke, next lagi. Masa sekarang teknologi
tekankan gini, dieksplorasi oleh para desainer. Nah, desainer itu dari zamannya manusia purba, dinding itu sampai sekarang sih dipakai. Peluang keren. Tapi kalau kalian ahli mesin ketik, di tangan-tangan kamu dia, akhirnya ahli profesi. Ya, dari zaman batu sampai zaman sekarang, desainer ini masih dipakai, asalkan mau eksplorasi. Tuh, ladang cuan. Kalian ahli mesin, selesai. Di zamannya King Louis, praktek, ono mesin ketik geser ke komputer. Ya kan, ahli kertas buyar sekarang. Pabrik lecas tutup rek. Ya kan? Tapi desainer masih ada nggak? Masih ada desainer. Jadi kalian di sini masih ada peluang, bisa bikin UI UX, bisa bikin layout. Ya itu hebatnya desain. Tapi kalau kalian mohon maaf nih ya teman-teman TI itu belum tentu kedepannya nanti muncul apa lagi, bener nggak? Tapi desain masih dibutuhkan. Terbukti mana? Dari zaman batu sampai sekarang masih dipakai. Tuh. Paham? Paham ya? Asalkan itu tadi mau eksplorasi. Next. Masa sekarang kemudian hari kita tidak tahu teknologi berbasis apa lagi yang akan muncul dan dampaknya terhadap dunia desain. Belajar dari sejarah, kita mendapat suatu hal yang pasti. Segalanya akan berjalan semakin cepat dan tidak ada cara lain untuk menghadapi dunia semacam itu selain keluar dari zona nyaman dan wawasan. Dengan mempelajari apapun, tidak hanya bidang yang akrab kita geluti selama ini, serta mengasah kreativitas dan eksplorasi terus-menerus. Nah, boleh nggak belajar TI teman-teman di kafe? Belajar ekonomi mungkin? Itu yang dimaksud. Jadi jangan belajarnya dari Pak Wayonto. Oh, fontnya old style cukup, bu jangan. Ya tapi kalau paling banyakin di sini nggak pulang-pulang kali ya. Ini bahas font aja 2 kali pertemuan kan. Nah, pokoknya antarkan old style. Karena apa? Karena kalian pasti nggak tahu. Sekarang udah harus mikirin mau bikin font ini tujuannya kemana. Aku tetap mikir loh Pak, kalian boleh fontnya dulu kita selesai buku nggak bisa. Kalian ini desainer, ya kan? Kecuali kalau proyeknya memang proyekan geradakan, ya udah kalian bikin geradakan. Tetapi kalau misalnya dia bayarnya ke kalian profesional, misalnya 3 juta, 5 juta, ya harus kalian pikirkan secara profesional. Beda loh treatmentnya. Tapi kalau proyeknya mas, matersuun ya, gitu toh ya, ya oke ya, akhirnya download geradakan, wes mau ngawur, ponis, template-nya sak ketemu nih, layoutnya sak ketemu nih. Tapi kalau dia fontnya, dia bayarnya bayar profesional, kan harus treatmentnya profesional. Dipikirkan, kliennya segmentasinya apa, untuk apa, fontnya yang mana, layoutnya yang mana, ya kan? Tuh. Jadi harus desainer harus mikir ke situ. Terus eksplorasi, contoh cara. Eksplorasi. Kalau kalian ingin bertahan di dunia yang gila, kalau tidak mau bertahan nanti jangan main-main ke Jembatan Suhan. Aku tidak tahu dengan dunia ini. Dunia tipu-tipu. Ya, oke ya, paham nggak teman-teman ini? Tinggalkan zona nyaman, belajar lebih lagi. Oke, next, yuk. Geser. Siapa? Pak Lul, iya. Pak Lul lagi zona nyaman. Nyaman dengan Kesimpulan, dengan mempelajari sejarah demografi, sebetulnya kita mempelajari sejarah budaya manusia, ideologi, komunikasi, psikologi, seni sampai politik. Misalnya pada studi desain lainnya, mempelajari sejarah demografi akan memperkaya pemahaman seorang dan akan menambah kedalaman karya-karya. Nah, sekarang kalian ketika Pak bilang black letter di kepala kalian gimana?
Nangkep ya? Nangkep ya? Pak yang bilang King Louis, nangkep gak? Jeremon? Coba kita flashback 3 pertemuan sebelumnya. Pak yang bilang Jeremon itu sih Pak? Itu tandanya kan sudah mulai. Ya enggak? Pak yang bilang Mondrian, ketika Pak yang bilang di type, masih keinget di kepala? Itu berarti karya-karya Gus Dayat. Tapi jangan pas di situ, zona nyaman. Ya, terus kalau belajar tipografi ini belajar sembarang lalu ya. Politik tadi ya, macam-macam ya, ideologi, seni, macam-macam. Cuma Pak Wahyu bisa mengantarnya 2 kali pertemuan, karena belajar lagi sih. Oke? Jelas? Mau tugasnya? Katanya mau dalam karyanya. Next lagi yuk. Oke, selesai. Ada tenaga? Menang ya selesai ya. Oke ya, gitu ya terlanjut. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Sudah cukup? Cukup ya. Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan. Tidak ada tugas. Tapi untuk kali ini ya apa-apa, kali kan ada tugas ya kan. Istirahat sebentar. Iya, iya. Mau napas dulu. Oke, kita ketemu minggu depan ya teman-teman ya. Kelas saya tutup, selamat pagi sih. Pagi. Absen. Baik. Oke. Oh iya, belajar satu. Padi gimana sih? Harus pakai mantul, Mas. Pagi ya. Saya jam 10. Kamu tuh bareng lembur. Apa aja.